Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Kekeringan meluas 48 desa krisis air bersih. Sungai Cidurian diduga tercemar limbah pabrik. Tempat penyimpanan narkoba digerebek, BNN sita 12 kg sabu-sabu. Membantu masyarakat Kabupaten Lebak yang dilanda krisis air bersih, anggota TNI Komando Resort Militer 064 Maulana Yusuf Banten mendistribusikan 75.000 liter air bersih kepada warga di 3 desa. Pendistribusian air bersih dilakukan di Desa Cibuah, Kecamatan Warung Gunung. Beberapa kampung di desa ini merupakan lokasi yang paling terdampak krisis air bersih. Selama 2 bulan terakhir, ratusan kepala keluarga kekurangan air setelah sumber air warga mengering. Warga membawa berbagai macam tempat air, mulai dari ember, galon, jerigen, dan berbagai tempat air lainnya. Selain mendistribusikan air untuk kebutuhan sehari-hari, TNI juga membawa mesin filter Nusantara yang berfungsi sebagai alat pencernih air yang dapat dikonsumsi langsung. Menurut Danrem 064 Brigjen TNI Tatang Subarna, pendistribusian air bersih akan terus dilakukan secara rutin dengan lokasi yang berbeda-beda. Jadi di Kabupaten Lebak ada 15 kecamatan. Kemudian hari ini alhamdulillah 3 kecamatan. Kita skala prioritas Kecamatan Warung Gunung, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Cimarga. Insya Allah besok, lusa, dan sebagainya 15 kecamatan itu akan kita jangkau. Warga merasa sangat terbantu dengan bantuan air bersih ini. Saat ini warga hanya bisa mengandalkan air bantuan karena banyak sumber air telah mengering. Istilahnya kalau untuk minum harus nunggu. Jadi itu nunggunya berapa malam? Pagi nunggu ya sore gitu. Berarti udah benar-benar apa? Kering ya? Iya. Dengan ada bantuan ini gimana? Saya alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan ini ya kita masyarakat di sini ya. Mudah-mudahan gitu bisa tercukupi walaupun istilahnya ya namanya air, Pak. Tapi alhamdulillah bersyukur gitu. Selain di Kecamatan Warung Gunung, anggota TNI juga mendistribusikan air bersih ke 2 desa lainnya yang berada di Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Cimarga. Ariel Maranus dan Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Lebak. Tim penyelamat pelabuhan belum bisa masuk ke lambung KMP Mutiara Berkah 1 karena kapal masih panas. Dek bawah dan atas serta anjungan KMP tersebut semuanya ludes terbakar. Jumlah kendaraan yang hangus diduga mencapai 135 unit. Semua kendaraan adalah truk ekspedisi yang akan berlabuh ke Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. Investigasi menunggu tim KNKT, namun kapal harus dalam suhu yang sesuai. Sedangkan tim damkar hanya diperkenankan menyemprot di bagian dalam buritan. Dulu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi nanti bara-bara kecil yang kemungkinan muncul dan menurunkan temperatur. Untuk kapal untuk memastikan bahwa proses penarikan bisa berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu kegiatan yang berada di pelabuhan ini. Untuk penyebab sendiri Pak, sampai saat ini Pak sudah diketahui Pak? Gimana? Penyebab kebakaran sendiri Pak? Penyebab masih dalam proses penyelidikan. Sedangkan 20 sopir truk menjalani pemeriksaan di Ditpol Air Polda Banten. Seluruh sopir kini masih menunggu kepastian dari kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Banten. Asap masih keluar di lambung kapal pasca kebakaran kapal Rabu lalu. Seluruh sopir diinapkan di salah satu hotel di Merak menunggu KNKT menyelidiki penyebab kebakaran. Sampai sekarang kita belum bisa masuk ke dalam ya karena masih ada api. Ada asap ya? Iya, masih ada asap. Kalau harapan kita dari driver yang jadi korban ini ya ada penjelasan dari pihak kapal ke kita gitu. Bagaimana nasib kita ini sampai kapan menunggu
ataukah mau dipulangkan, kalau mau dipulangkan caranya bagaimana gitu. Karena kan kita ada kerugian juga dan kita ditunggu sama orang rumah juga kan berharap penghasilan dari kita gitu. Nggak ada penghasilan lain gitu, Pak. Para sopir ini meminta pertanggungjawaban perusahaan kapal yang terbakar karena selama kejadian pihak perusahaan belum mendatangi mereka. Ariel Maranus Ganis dan Ahmad Sayuti melaporkan dari kota Cilegon. 11 pelajar ditangkap polisi saat berkumpul di rumah di perumahan Senopati Ciujung Estate, Kecamatan Keragilan. Diduga tempat ini sering dijadikan sebagai tempat berkumpul sebelum tawuran. Dari 11 yang ditangkap, 2 diantaranya merupakan pelajar wanita. Mereka berasal dari sejumlah sekolah yang berada di Keragilan, Ciruas, dan Serang. Penggerebekan ini dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari warga merasa curiga dengan aktivitas pelajar tersebut. Mereka biasanya berkumpul di tempat ini di saat jam sekolah atau pagi hari. Dikhawatirkan tempat ini dijadikan sebagai tempat pesta miras atau kegiatan negatif lainnya. Ke-11 pelajar ini dibawa ke Polsek Keragilan. Polisi kemudian memanggil pihak sekolah dan orang tua pelajar. Jadi ketika kami melaksanakan patroli siang hari, dapat laporan dari masyarakat kalau di salah satu perumahan di wilayah Kendayakan itu ada siswa berbagai macam sekolah yang ada di wilayah Cikande, Keragilan, dan Ciruas itu ngumpul jadi satu di situ. Yang mana di situ laki-lakinya ada 9 orang, perempuannya ada 2 orang di dalam satu rumah. Nah, di dalam satu rumah, kemudian di dalam rumah itu dikunci, ditutup, sehingga masyarakat ada kecurigaan di situ ada kumpul kebo. Polisi juga mengimbau orang tua dan pihak sekolah meningkatkan pengawasan kepada anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam kegiatan negatif. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.